والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من أهل التقى والوفا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعتني محبتك ومعرفتك. أما بعد. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah kembali dalam majlis ta'lim. Kita ucapkan dengan lafaz alhamdulillah, karena tiada daya dan upaya, pastinya atas petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan langkah kaki panjenengan semua ke masjid ini dalam menuntut ilmu, apalagi setelah melaksanakan ibadah solat maghrib secara berjamaah, terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, malam ini sesuai yang sudah kita sepakati, walaupun infonya mepet mau maghrib karena memang tadi istri baru ngirim sebelum maghrib. Fa insyaallah pekan depan yang sudah punya kitab, yang sudah punya buku bisa dibawa masing-masing. Sudah dibaca belum? Kitab sudah? Oke. Karena tentang solat, kenapa kalau awalnya panjenengan sudah punya kitabnya masing-masing, nanti bahan itu menjadi rujukan agar kita semua paham dan tahu tentang esensi dalam solat. Nah, kitab yang akan kita bahas ini menambah dari deretan fikih solat. Kenapa diambil fikih solat? Fikih itu nanti banyak pendapat, Bapak Ibu. Banyak pendapat. Dan mayoritas kalau di Indonesia itu banyak bermadhab Imam Syafi'i. Tapi kita yang ahlu sunnah wal jamaah tidak serta-merta hanya satu madhab, tapi kita juga bermadhab yang empat. Baik itu dari Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Bapak Ibu nanti Allah Subhanahu wa taala, kitab ini judulnya tentang Kaifatus Shalli. Untuk itu kita kirim Al-Fatihah kepada muallif. Biasanya kami kalau ngaji kitab itu kirim Al-Fatihah dulu kepada penulisnya. Karena seorang penulis itu pastinya beliau sudah melewati fase belajarnya dan minta petunjuk, rahmat dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وصحبه خصوصا إلى الحاج محمد إحياء علوم الدين وأصوله وفروعهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Karena harus bawa kitab Bapak Ibu, tidak bisa menyampaikan atas nama pribadi. Kitab tentang Kaifatus Shalli itu tuntunan solat menurut riwayat hadis. Jadi insyaallah yang panjenengan sudah pakai ketika solat, entah gerakan maupun bacaan, ini menambah keyakinan, menambah kekuatan agar dilanjutkan. Bukan berarti salah. Walaupun di antara kita mungkin ada gerakan dan bacaan yang berbeda. Mari kita bedah nanti. Namun
Sebelum itu Kiai Haji Ihya Ulumuddin biasanya itu pengarangnya di belakang biografinya Bapak Ibu. Di panjenengan itu ada boten? Ini daftar pustaka, terus nanti ada pengarangnya biasanya. Nah, tentang penulis di Pak Dokter ada. Jadi beliau masih hidup Bapak Ibu. Kiai Haji Ihya Ulumuddin ini lahirnya sama kayak kulo. Tahunnya saja yang beda. 10 Agustus beliau 1952. Kulo 95 berarti 42 kurang lebih 42 tahun. Beliau orang Jawa Timur dari Lamongan. Lahirnya di Lamongan, Jawa Timur. Tempatnya soto Lamongan. Favorit juga itu. Beliau Bapak Ibu ini nanti nyantrinya sama sebelum ke Mekkah Al-Mukarramah. Ini nyantri di pesantren Langitan. Langitan niku di Jawa Timur. Jadi nama pondok dulu niku bukan kayak Arab sekarang. Kalau panjenengan coba Pondok Lasem, Pondok Tebu Ireng, Pondok Ploso, Pondok Lasem dan lain sebagainya. Pasti nama daerah yang di Gontor, yang familiar. Ustaz Fatur kan alumni Gontor. Daerahnya yang diangkat. Namun semenjak tahun 70-80-an baru banyak bermunculan nama pondok yang ke Arab-Araban. Padahal dulu nama pondok itu nama daerah. Sehingga mengangkat nama daerah itu mungkin yang awalnya tidak kenal Allah, akhirnya menjadi daerah yang religius. Nah, seperti itu ulama terdahulu. Beliau di Langitan, kemudian melanjutkan ilmu di Bondowoso, berguru kepada Habib Hasan Baharun, yang tidak lain adalah keturunan dari Rasulullah dari jalur Sayyidina Al-Husain. Barulah beliau mondok serta melanjutkan di Makkah Al-Mukarramah kepada almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kapan Al-Maliki? Berarti asli keturunan Arab Saudi. Malik, King Abdul Malik contoh. Kapan Al-Hasani? Berarti keturunan dari Sayyidina Al-Hasan. Jadi Sayyidina Al-Hasan itu Bapak Ibu cucu Nabi yang mirip Rasulullah dari atas kepala sampai pusar. Makanya kalau memandang Sayyidina Al-Hasan, para sahabat Rasulullah itu rindunya kepada Rasulullah karena wajahnya mirip. Sedangkan Sayyidina Al-Husain yang nanti di akhir hayatnya itu antara kepala dengan tubuhnya terpisah. Kalau Sayyidina Al-Hasan itu sering dipegang bibirnya, dicium Rasulullah karena diracun. Sedangkan Sayyidina Al-Husain itu antara kepala dan tubuhnya terpisah. Ketika itu kejadian di Karbala. Sayyidina Al-Husain ini mirip Rasulullah dari pusar ke bawah. Yang mirip Rasulullah. Makanya kedua cucu ini adalah kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai ketika beliau kembali tahun 1980 Bapak Ibu. Jadi orang terdahulu itu menimba ilmu banyak di dua kota tanah suci. Termasuk yang sering kula sampaikan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dulunya nama kecilnya adalah Mbah Darwis. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan kenapa berubah nama? Karena beliau saking cinta dan hormat kepada gurunya yang bernama Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kapan Sayyid? Keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Al-Hasan. Begitupun juga seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu juga beliau belajarnya ke Mekah Al-Mukarramah. Kapan Hadratus Syekh? Selain hafal Quran, hafal 6 kutubus sittah hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah.
hafal lengkap Bapak Ibu, matan, isi dan perawinya. Itu beratus-ratus sampai jutaan hadis. Anehnya zaman sekarang baru tidak pernah belajar, tidak punya guru, hafal satu hadis itu pun lupa, sudah menyalahkan. Padahal orang terdahulu kalau sudah belajar itu ketemu sanad keilmuannya, termasuk para guru dan pengarang kitab bukunya. Inilah yang menjadi acuan biar kita tahu yang kita pelajari tadi punya rentetan ilmu, sanad ilmu, termasuk guru yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk almarhum Mbah Maimun yang kuburannya di Mekkah Al-Mukarramah, yang sampai sekarang tidak hancur, tidak dipindahkan ke tempat lain. Bahkan seperti Ustaz Adi Hidayat itu juga berziarah ke makamnya almarhum Ki Haji Maimun Zubair. Termasuk ada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Kalau sering ngobrol dengan Pak Budi, sama yang Maulana, bukan Maulana Ahmad, yang Maulana siapa Pak? Itu Syekh Maulana Ilyas yang di India, yang kalau Bapak Ibu sering lihat seperti Pak Budi, itu gurunya sama dengan Bah Dahlan, dengan Hadratus Syekh. Cuman kembali ke daerah masing-masing, mereka mungkin tujuannya sama, caranya berbeda. Karena dakwah mencangkup sesuai dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Niki tentang Ki Haji Ihya Ulumuddin. Kita juga sering fenomenal kitab Ihya Ulumuddin tentang spiritualitas karangan Imam Al-Ghazali. Nanti lebih ke jiwa. Biasanya yang lebih senang kayak gini tentang kejiwaan itu Ustaz siapa? Boten, yang biasanya kitab kuning yang dari Jawa Timur juga, yang sudah pindah Pak. Kalau Ramadan ada Pak Mas Ruhin. Nah, itu bagus beliau. Biasanya tentang cerita Gus Dur, termasuk kitab Ihya Ulumuddin tentang spiritualitas. Niku bagus tentang hati dan jiwa. Niku sekilas tentang Ki Haji Ihya Ulumuddin. Nah, kita bahas Bapak Ibu tentang kaifatus sholli, bagaimana kamu sholat. Artinya seperti itu, bagaimana kamu sholat. Ini menurut riwayat hadis. Jadi setiap bacaan atau gerakan beliau dalam kitab ini menyertakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau juga ahli hadis yang memang belajar hadis sampai selesai. Seperti itu, okay? Jadi nanti bisa dibaca di dalamnya. Bapak Ibu nanti Allah Subhanahu wa taala sebelum sholat itu juga di halaman pertama di awal-awal itu ada doa sebelum belajar yang diajarkan oleh beliau. Kalau panjenengan lihat di buku itu ada doa-doa dari Ki Haji Ihya Ulumuddin sebelum belajar. Nanti itu bisa jenengan baca, insyaallah menambah doa, menambah keberkahan yang insyaallah untuk kemanfaatan ilmu. Sebelum sholat Bapak Ibu, biasanya kita sholatnya tidak akan sah juga kalau wudunya tidak sah. Maka pintu sebelum sholat wudunya harus benar. Selama ini apakah kita sudah benar tentang wudu? Karena kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Sama kayak orang pakai sepeda motor, cuman belum ada SIM, atau mobil belum ada SIM. Nah niki sebelum sholat kalau bahas wudu merefresh terlebih dahulu. Kalau sebenarnya ada PowerPoint nanti saya share, karena waktu Ramadan kalau ngajar karyawan dan guru di tempat kerja kula tentang masalah fikih sholat. Sebelumnya biasanya di fikih ada toharoh. Toharoh niku apa Bapak Ibu? Bersuci atau kebersihan. Alhamdulillah di masjid kita ini
bersih dan insya Allah suci. Karena yang terlihat bersih kadang belum tentu suci, seperti itu. Maka dipastikan termasuk rombongan Pak Is dan lain sebagainya nanti itu garda terdepan. Sering saya bilang, beliau ini sering saya minta doa kadang, Pak Berdi dan lain sebagainya, yang datang lebih awal daripada imamnya kadang pas mau sholat saja datang. Kalau rombongan Pak Berdi, Pak Is ini kadang sebelum subuh lah datang, atau Bu Umi yang bagian konsumsi dan para ibu-ibu yang imamnya sudah adzan baru datang. Jadi ini nanti diperhatikan terkait najis dan lain sebagainya. Sudah bersih tapi kadang najisnya belum hilang. Nah itu menjadi problem. Okay? Jadi thaharah secara bahasa adalah bersuci. Sedangkan istilah dari thaharah ini suatu kegiatan bersuci yang bisa mengesahkan solat, baik bersuci dari hadas dan najis. Baik dari hadas dan najis. Hadas dan najis niki sudah selesai ya Bu? Dibahas bahkan. Selesai bahkan? Halo? Hadas dengan najis sudah selesai? Hadas niku ada berapa? Hadas besar dan hadas kecil. Kalau wudu itu menghilangkan hadas kecil apa hadas besar? Hadas kecil. Berarti nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Hadas. Jangan sampai jadi ahli hadas. Kita maunya ahli hadis. Kebalik ini. Hadas karoha hadis. Jadi hadas itu terbagi dua, nanti hadas kecil dan hadas besar. Kalau najis terbagi tiga. Niki sebenarnya lebih nanti spesifik lagi. Najis yang pertama najis mukhaffafah, najis ringan. Terus mutawassithah, najis sedang, dan yang terakhir najis mughalladhah, najis berat. Kapan ringan ada berat, kapan kecil ada besar. Jadi kalau hadas kecil dan hadas besar. Kalau najis ada ringan, sedang dan berat. Mukhaffafa, mutawassithah, mughalladhah. Saya kira sudah panjenengan sudah paham nggih bagaimana najis ringan, apa saja cara membersihkan seperti apa. Contoh kalau hadas kecil najis ringan seperti apa? Najis ringan itu contoh air kencing bayi yang masih minum ASI. Cukup dilap selesai karena tidak merubah warna dan bau. Beda kalau kencingnya sudah orang dewasa, makanya nanti masuk najis sedang. Karena syaratnya antara bau dan warna harus hilang. Alias harus makanya toilet bagus dikasih bacaan di dalam itu. Hendaknya disiram dengan sampai bersih. Karena waktu Rasulullah lewat di antara kuburan itu ada yang lagi disiksa karena buang ketika hadas kecil atau buang air kecil itu tidak bersih atau buang air besar. Kalau yang setelahnya masuk maka terus dapat dosa oleh bau tadi. Tapi bagi yang membersihkan ketika itu terus orang yang masuk tadi pahalanya akan tetap mengalir. Nggih. Kalau najis berat yang mohon maaf seperti anjing, babi dan lain sebagainya, maka 7 kali salah satunya disiram dengan debu, tanah ataupun gak ada ya pasir boleh. Makanya sering bunyi kan, bukan kita karena haram jadi benci, boten.
diharamkan saja, tapi bukan berarti kita benci. Kapan nemu langsung dipukulnya, ditembaknya, salah. Namanya itu tidak berperi ke hewanan, karena itu juga makhluk Allah. Kalau didekati ya, kulo pun takut, kabur kita malah. Oke, selanjutnya niku merefleksi saja. Wudu, rukun wudu itu ada berapa Bapak Ibu? Niki ada ayat Al-Qur'annya. Kalau di sini belum, karena ini khusus sholat. Tapi sebelum masuk sholat, wudunya harus benar. Ada berapa Bapak Ibu rukun wudu? Ada 6. Niki kalau ngulangi, kadang kalau dulu Ustadz pas ngaji di TPQ sangat ingat. Tapi ketika itu tidak diulang, maka menjadi lupa. Rukun wudu ada 6. Jangan sampai ada yang bilang ada 2, bermasalah ini. Ada 6. Dalilnya apa? Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi rukun wudu ada 6, termaktub tertulis dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Keren, sama-sama 6. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, belum mengulang nanti semoga yang masih ingat alhamdulillah, kayaknya lupa Ustaz. Ini kalau rukun lupa maka bermasalah. Karena kalau rukun tidak dikerjakan, otomatis wudunya tidak sah. Ingat Bapak Ibu, rukun harus terpenuhi. Kalau rukun tidak terpenuhi 6 ini, maka wudunya tidak sah. Ketika wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Makanya penting malam ini kita bahas tentang fikihnya tadi. Yang pertama niat. Niat kalau kulo lebih menyarankan dilafadzkan. Untuk apa? Meyakinkan dan menguatkan kita bahwa itu kita niat untuk wudu, menghilangkan hadas kecil. Niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niki dihafal Bapak Ibu. Yang rukun dulu, jangan sampai kita melaksanakan yang sunnah, malah yang rukun tinggalkan. Jangan kebalik Rukunnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Yang pertama niat wudu. Yang kedua membasuh wajah. Wajah napa muka niki? Kalau di Al-Quran tadi kembali, idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wujuh niku artinya wajah. Jadi mengusap wajah. Napa mengusap, napa membasuh bahasanya niki? Membasuh wajah. Wajah niki perhatikan Bapak Ibu. Panjenengan kalau fikih solat harusnya praktek. Nah, habis ini panjenengan bisa praktek sendiri. Tidak mungkin kalau yang lihati. Kan ada pancuran banyak air, depan, samping, belakang, monggo dipraktekkan. Wajah niki, maka sebelum wudu, alhamdulillah di masjid ini dipisah antara laki-laki dan perempuan dan dibuat senyaman mungkin. Jangan sampai ibu-ibu wudunya di luar. Nggih. Kapan sudah terpisah seperti ini toilet, terus ada tempat wudunya, itu sudah bagus. Nah, ini baru nemu ini. Harusnya pintunya ini sebelah sini. Karena kemarin Pak Agus nanya, ya botan nopo-nopo, sunnahnya mimbar di sebelah kanan memang. Karena nanti imam tidak bisa keluar kalau batal, repot. Alhamdulillah sudah diperbagus. Jadi kalau imamnya batal tinggal keluar bisa.
Kalau kemarin belum bisa karena terkunci dan terhalang mimbar. Sunnahnya mimbar ini di kanan, imamnya di kiri. Karena son sudah keburu ditaruh di sebelah sini, jarang kalau misalnya ke sini ya sudah. Ini botan apa? Karena itu sunnah. Oke. Jangan sampai nanti karena itu tangkar jadi sholat di masjid. Alhamdulillah sudah dibuatkan untuk pintu keluar. Wajah sebelum wudu bapak-bapak termasuk ibu-ibu, maka tangan yang pakai lengan panjang bukan dipotong, dising-singkan. Semangat 45 tadi, mau kemerdekaan. Dan peci, nah itu sudah ada hangernya. Gantungannya masing-masing dicopot. Kalaupun tidak dicopot kayak kulo ini, yang tidak ada rambutnya gimana Ustaz? Nah habis ini baru tak jelasi. Mengusap rambut apa mengusap kepala? Nah itu nanti habis ini. Jadi termasuk ibu-ibu buka separuh boleh. Kalau di tempat umum yang itu laki-laki dan perempuan berseberangan, tidak usah terlalu maksa dibuka semuanya. Cukup yang penting anak rambut dibasahi. Jadi wajah niki Bapak Ibu, dari tumbuhnya rambut ini dikit, terus ke sini, nih, sampai ke sini di bawah, apa ini namanya? Jenggot. Kalau perempuan gak ada jenggot. Ini apa namanya? Dagu nih. Pak Yono termenung wae. Jadi seperti ini, ini harus basah. Jangan kayak, mohon maaf kalau masih anak-anak. Panjenengan tidak mungkin ini. Jadi harus kalau bisa nanti karena ini posisinya pakai keran. Kalau yang bagi keran, maka air dingadahkan dulu dan diusap, nanti diikuti dibasahi semua, baru dibuang ke depan. Agar semua wajah ini basah. Jangan cuma basah sebelah sininya. Ini masih belum nih. Jadi harus basah. Itu yang rukun. Belum sunnah masih. Selanjutnya, habis yang kedua, membasuh wajah, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku. Maka ayatnya tadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai siku Bapak Ibu. Makanya dibuka tadi tangan. Mohon maaf yang bajunya panjang waktu itu dikeataskan dulu. Nah terkait gimana Ustaz? Apakah dari sini dulu atau sini dulu? Karena air kan dari atas. Panjenengan biasanya seperti mau gini dulu, apa niki dulu? Boleh dua-duanya. Yang tidak boleh langsung nonjok ke atas itu. Jadi kalau bisa yang seperti ini baru dilepas. Jadi antara yang atas dengan di bawah kena semua. Tapi yang terpenting pastikan sampai siku. Kalau sampai sini tidak sah Bapak Ibu. Lebih Ustaz, alhamdulillah. Gak masalah. Yang penting setidaknya dari rukun sampai siku. Mau sampai sini, podcastnya semua. Itu memberkah. Apalagi ototnya besar kan. Contoh, kalau bisa ya sedang sesuai saja. Sampai siku. Kalau bisa dari bawah sekali boleh, sunnahnya 3 kali boleh. Seluruh gerakan sunnahnya 3 kali. Agar kenapa Bapak Ibu? Biar lebih yakin. Kalau pakai gayung juga bisa. Bisa. Ingat sampai siku. Selanjutnya berarti sudah 1, 2, 3, keempat. Mengusap kepala. Nah itu tadi. Bukan rambut. Karena ayatnya wamsahu biru'usikum dan mengusap kepala.
Bi dalam Al-Quran ini Bapak Ibu bisa bin nisf, separuh atau seutuhnya. Makanya dibuka terus dibasuhnya, yang penting ada yang basah, entah bagian depan, tengah atau belakang. Sunnahnya basah semuanya. Namun kalau ngasih tahu anak-anak karena basah semua langsung gini, itu salah juga. Jadi sunnahnya dipegang nanti terus diusap semuanya. Makanya rambutnya Rasulullah itu panjang. Boleh. Oke? Dan diputar ke depan. Kalau bisa 3 kali. Kalau perempuan yang penting anak rambutnya kalau tempat umum basah setidaknya 3 helai rambut. Panjenengan kalau sa'i itu kan dipotong rambutnya minimal 3 helai. Oke? Yang tidak ada rambutnya gimana Ustaz? Tetap yang dibasuh kepala. Enggak ada manusia yang lahir tanpa kepala itu Bapak Ibu. Seumur-umur kalau hidup sampai sekarang, yang namanya manusia pasti terlahir dengan kepala. Mohon maaf kalau ada kekurangan spesial, mungkin penglihatan, pendengaran, kaki, tangan, tapi gak ada yang lahir tanpa kepala. Karena tanpa kepala itu setan. Coba tengah malam pakai putih-putih, gak ada kepalanya berjalan, kabur, ulo pun kabur. Jadi tetap mengusap kepala, bukan rambut. Biasanya kalau profesor, tidak profesor pun kalau kepalanya botak, tetap yang diusap adalah kepala. Oke? Habis ini berarti mengusap kepala, bukan rambut. Jenengan harus kasih tahu. Punya Pak Yono masih ada semua. Ke rambut termasuk yang perempuan dibuka sedikit boleh. Kalau membuka semuanya, kalau sudah tertutup. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kalau kondisinya dipisah seperti masjid-masjid ini Bapak Ibu, atau di tempat umum yang dipisah, maka boleh nanti basuh kaki sampai mau ke lutut, boleh. Boleh. Karena nanti menjadi cahaya ketika di surga. Tapi setidaknya batasnya itu sampai mata kaki. Makanya yang pakai kaos kaki harus dilepas. Baru yang keenam adalah tertib. Tertib niki napa? Urut kapan 1 sampai 6. Oh Ustaz, saya mau kepala dulu Ustaz. Enggak. Harus berurutan dari niat, terus tadi membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan terakhir tertib. Niku rukun. Paham Bapak Ibu? 6 rukun ini harus dijalankan. Kalau sudah, barulah masuk yang sunnah tadi. Sunnahnya banyak Bapak Ibu. Semoga masih cukup. 1, ini kalau ngambil belum masuk kitab ini nih, karena kalau riskan wudhu rukun pun lupa. Dari kitab Matan Ghayah At-Takrib karya Syekh Abu Suja Al-Asfahani. 1, membaca basmalah. Maka dianjurkan membaca basmalah wudhunya kalau bisa tidak di toilet. Masjid ini sudah benar, antara toilet di depannya dikasih tempat wudhu. Maka dimulai dengan basmalah. Sunnah. Kapan sunnah? Kalau tidak pakai tidak apa-apa. Boleh. Enggak apa-apa. Nggih. Berarti kalau sunnah dapat lebih sempurna. Oke, yang kedua, bersiwak. Nah, biasanya Pak Budi itu kalau belum istiqomah atau membawa sikat gigi, kan repot pula sampean mau bawa sikat gigi itu kalau udah malu. Kan kalau bawa siwak mendingan.
Tidak punya Ustaz, cari sunnah yang lain. Berkumur. Kalaupun puasa boleh, cuman jangan terlalu banyak sampai ke dalam. Khawatir nanti minum ketelan. Berkumur, kalau bisa 3 kali. Alhamdulillah kita di Indonesia yang airnya melimpah. Itu bersyukurnya. 1, membaca basmalah, bersiwak, berkumur, menghirup air ke hidung atau dituang boleh. Kalau sakit tidak usah, namanya juga sunnah, bukan rukun. Jangan sampai esensinya hilang Bapak Ibu. Yang penting rukun dulu. Boleh ditambah yang sunnah. 4 sudah. Menyela-nyela jari tangan. Nah, sunnahnya ketika membasuh sebelum kita mulai rukun, ini disela-sela nih. Apalagi yang ada najis. Habis makan iwa yang seger baunya itu, nah boleh basuh dulu. Nggih, sela-sela seperti ini. Bersih botan kira-kira secara kesehatan. Bersih sudah utuh itu. Terus selain jari-jari tangan, juga jari-jari kaki. Nanti kalau praktekkan di pertemuan berikutnya. Rambut atau jenggot. Nah, ini khusus laki-laki, ibu-ibu. Kalau panjenengan punya jenggot, takut kita. Yang nggak ada jenggotnya gimana Ustaz? Kan pasti ada dikit. Walaupun orang Indonesia ini memang hormonnya bulunya dikit. Maka disela-sela. Nah, agar terlihat basah dan rapi. Nggih, yang punya jenggot Bapak-bapak? Sudah warna putih. Nah, Pak Budi dan lain sebagainya punya semua. Pak Berdi pun ada. Kalau pun ada, kalau dideketin ini. Nggih. Menyela-nyela jenggot. Ini khusus yang Bapak-bapak. Terus mengusap seluruh kepala, itu sunnah. Kan tadi sebagian boleh, sunnahnya seluruhnya. Tapi bukan gini, nggih. Gini. Nggih. Terus membasuh telinga. Nah, selama ini panjenengan ngira telinga niki rukun apa sunnah? Baru tahu contoh. Tak kirain rukun Ustaz, yang harus telinga niki Bapak Ibu. Kalau gak dibasuh pun gak apa-apa. Cuman karena kebiasaan dikira rukun, padahal sunnah. Jadi telinga niki sunnah. Baru yang terakhir, sunnahnya membaca doa wudu. Di toilet, di tempat wudu kita sudah ada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Dah hafal Ustaz? Monggo di toilet sudah ada. Itu saja. Nanti kalau beberapa praktekan baru masuk ke tentang sholat. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri dengan ada pertanyaan buatan? Halo? Ada pertanyaan? Gak apa-apa, sunnah. Itu nanti pas rukunnya. Kalau di awal berkumur, terus masukkan ke hidung, bersiwak, bersih tangan, di awal boleh. Baru niat nawaitul wudu'a. Ini bagus. Nggih. Mengusap kepala cuman seutuhnya. Kepala tetap. Makanya bukan mengusap rambut, mengusap kepala. Maka orang yang enggak ada rambutnya tetap mengusap kepala. Enggak ada orang yang enggak ada kepalanya tadi kata kula. Tetap mengusap kepala. Boleh sedikit, yang penting kesentuh atau seutuhnya sunnahnya. Tapi jangan ini. Nggih. Tetap maka kalau mau seutuhnya ada persunnah, pecinya dilepas. Kalau basah apalagi yang hitam rusak, susah beli lagi. Kecuali peci putih masih bisa dicuci. Tidak ada ceritanya bapak-bapak peci hitam bisa dicuci,
rusak. Nggih, ada lagi? Sampun? Pak Bardila kode suruh adzan. Nanti kita lanjut kalau praktekkan, nggih. Karena fikih harus ada praktek. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon nanti dibaca di rumah dan pekan depan dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayo, perorangan.